Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dari 11 TKJB. Nama saya Imas Damayanti dari kelas TKJB. Perkenalkan, nama saya Dalia Paramita dari kelas TKJB. Di sini saya akan menjelaskan tentang remote server. Remote server merupakan server yang Anda akses yang menjadi bagian dari proses yang dilakukan klien tanpa harus membuka koneksi secara terpisah, langsung maupun juga berbeda. Fungsi dari remote server adalah 1. Mengendalikan komputer lain. 2. Mematikan komputer dari jarak jauh. 3. Menghidupkan komputer. 4. Digunakan untuk mengawasi dan mengontrol komputer lain. 5. Remote server bisa digunakan untuk melakukan perbaikan atau maintenance dari jarak jauh. 6. Digunakan untuk memodifikasi setting registry dari jarak jauh. Dan ini aplikasi yang bisa digunakan untuk remote server. 1. Windows Remote Desktop. 2. Remote Utilities. 3. TeamViewer. 4. EMI Admin. 5. Aero Admin. Dan 6. Ultra VNC. Remote server juga bisa dilakukan melalui Telnet dan SSH. Tentang Telnet. Telnet adalah perintah user yang berdasarkan protokol TCP atau IP untuk mengakses komputer dari jarak jauh atau remote. Melalui Telnet, administrator atau user lain dapat mengakses komputer dari jarak jauh. Telnet pertama kali ini dikembangkan pada tahun 1969 dan kemudian distandarisasikan sebagai IETF STD8 yang merupakan salah satu standar dari standar-standar pertama yang digunakan di internet. Telnet menyediakan komunikasi dua arah berbasis teks atau berterminal emulator antara klien dan server. Dengan kata lain, Telnet memungkinkan kita untuk mengendalikan perintah mengubah konfigurasi meremote komputer lain atau server melalui komputer di depan meja kita sendiri atau klien. Tugas dari Telnet klien adalah 1. Membuat koneksi network TCP atau Transfer Control Protocol dengan server. 2. Menerima inputan dari user. 3. Memformat kembali inputan dari user yang kemudian mengubah dalam bentuk format standar dan dikirim ke server. Menerima output dari server dalam format standar. 5. Mengubah format output tadi untuk ditampilkan pada layar. 6. Menginformasikan software jaringan bahwa komputer itu siap menerima koneksi. 7. Menunggu permintaan dalam bentuk format standar. 8. Melaksanakan permintaan tersebut. 9. Mengirim kembali hasil ke klien dalam bentuk format standar. 10. Menunggu permintaan selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan menggunakan Telnet. Kalau 1. Kelebihan Telnet memudahkan pengguna untuk mengakses komputer dari jarak jauh. Yang selain itu, user interface yang cukup ramah, maksudnya penggunaan dapat memberikan perintah dari jarak jauh atau remote, jadi seolah-olah penggunaannya mengeksekusi perintah pada command line pada komputer tersebut. Ini saya akan mempresentasikan tentang SSH. Secure Shell atau SSH adalah protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data melalui jalur aman antara dua perangkat
SSH menyediakan kerahasiaan dan integritas data melalui jaringan yang luas dan tidak aman seperti internet. Manipulasi data. Proses penerapan data. Dalam kelebihan dan kekurangan dari SSH ini, kelebihan dan kekurangan dari SSH yang bisa Anda dapatkan adalah dengan proses manipulasi data yang ada di dalamnya. Dari sini, sepanjang rute jaringan ada banyak server yang akan siap untuk merubah suatu data atau perantaraan yang ada di dalamnya. Hal ini umumnya kerap terjadi jika router memiliki dua alur. Dari sini data akan masuk dalam gateway atau pos pemeriksaan yang nantinya akan dilakukan sampai ke tujuan. Pada penerapannya, perlindungan terhadap indikasi tindakan ini sangat penting untuk dilakukan. DNS spoofing. Pada tahapan selanjutnya, ada juga perlu dipahami dalam hal ini adalah penerapan pada DNS spoofing itu sendiri. Disinilah Anda akan mampu memperoleh semua penerapan yang dibutuhkan dengan signifikan. Dalam hal ini, DNS spoofing juga akan bisa mengancam jaringan yang Anda miliki dengan mudah. Oleh karena itu, perlu penerapan yang tepat untuk bisa melindungi server yang Anda miliki dari permasalahan itu sendiri. Disinilah semua itu akan mampu Anda dapatkan dengan proses dan penerapan yang sesuai ada di dalamnya. IP address spoofing. Kelebihan dan kekurangan dari SSH juga akan bisa Anda dapatkan dari bagaimana perlindungan terhadap masalah IP address. Tentunya ini adalah sebuah tindakan menyembunyikan IP address dengan menggunakan paket IP palsu yang ada di dalamnya. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah meniru koneksi lainnya yang terdapat di dalamnya itu sendiri. Dalam tahapan yang lebih lanjut, tentu saja ini akan memberikan masalah signifikan. Jadi harus benar-benar menerapkan langkah yang tepat dalam rangka mengantisipasi hal yang satu ini. Kekurangan SSH. Pertama, yang bisa Anda lihat dari kekurangan itu sendiri adalah dalam hal konfigurasi yang ada di dalamnya. Sudah pasti Anda harus mampu melakukan semuanya dengan penerapan yang tepat. Kedua, Anda juga akan melihat bahwa masih banyak cara bagi para hacker yang memiliki kemampuan tangguh untuk menyusup dan memanipulasi jaringan Anda. Jadi Anda terkadang tidak sepenuhnya imun terhadap hal yang satu ini. 3. Anda juga harus memahami bahwa SSH itu sendiri adalah fitur yang memerlukan update, analisa, dan pengaturan secara berkala. Jadi Anda sendiri pun juga harus rutin dalam terus melakukan analisa yang ada di dalamnya.